Dan tadi kita sudah membahas masalah sampah ya Bang ya. Ya. Nah, jadi untuk pemasaran tadi Bang, sempat potong itu tadi Bang. Hubungan UMKM yang pelaku-pelaku pengrajin atau kreativitas sampah seperti itu dengan pemerintah dan kepedulian pemerintah kepada pihak UKM dan juga dengan pihak stakeholder yang lain seperti bank. Dan yang berikutnya juga diuji kemampuan produksi dari kreativitas itu. Nah, jadi kalau memang dalam konteks bisnis kita mampu menyediakan barang produksi kita itu sesuai stok dan sesuai kebutuhan, relasi itu bisa terbangun. Nah, cuma kan problemnya kadang-kadang dalam kreativitas kita dalam penanggulangan sampah ini, kreativitas sampah seperti itu, membuat kerajinan segala macam, tingkat produksi kita juga terbatas. Nah, paling tidak saat ini itu cukup saja kreativitas yang timbul dan tumbuh yang kita lakukan dari mendaur ulang sampah, mengolah sampah ya segala macam itu minimal kebutuhan lingkungan kita, keluarga kita, lingkungan kita, RT kita itu dulu. Sebelum memang nanti kita punya kemampuan lebih besar. Nah, itu yang ketika kita ingin lihat sejauh mana program pemerintah itu melihat prospek ini ke depan dengan sedia buat depo-depo pengolahan sampah dan memilah sampah yang sementara itu. Nanti kita akan lihat ke depan. Nah, ini harus menjadi misi, harus menjadi visi, harus menjadi cita-cita semua. Supaya tidak lagi seumur hidup dan seakhir-akhir zaman kita sampah itu berkonotasi buruk terus. Mengapa? Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap masih kita hidup dan setiap ada manusia, sampah itu pasti ada. Apakah kita harus kontra terus dengan seperti itu? Tentu nggak bisa. Bahwa setiap manusia masih hidup, dia selalu memproduksi sampah. Lalu kalau hanya berpikir bagaimana itu dibuang saja dan lepas kita dari tanggung jawab, bayangin Pak, ke depan ini lingkungan, ini alam, ini tempat kita hidup bisa rusak semua. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Bagaimana dia bisa jadi pupuk, bagian yang organik, bagian yang bisa didaur ulang, kita daur ulang. Ini cara berpikir kreatif dalam kita menghadapi hari-hari kita ke depan. Mengapa? Karena persoalan yang seperti ini nggak bisa kita elak. Tidak bisa kita hindari. Setiap saat kita akan ketemu dan kita akan selalu menyelesaikan. Kalau ini selalu kita anggap menjadi masalah, maka setiap saat menjadi masalah. Yang namanya sampah itu, kamu udah buang saja sehari di waktu maghrib, bermasalah di rumah itu. Bayangkan kalau begitu terus konotasi kita, cara pikir kita. Cara pandangnya harus berubah Bang. Apa nggak gelisah jadinya? Maka harus kita rubah mental kita dan cara kita memandang sampah. Mana yang bisa dipilah jadi organik lalu jadi pupuk ujungnya silakan. Bisa didaur ulang, daur ulang. Bisa dijadikan bahan baku untuk bikin pot bunga, bikin tas buat kerajinan itu bisa semua itu. Nah, tinggal lagi kita melihat kreativitas. Jadi gitu, Bang, ibaratnya itu kan indah dulu baru bahagia. Bagaimana kita mau bahagia kalau tidak indah? Jadi sepanjang jalan sampah semua. Berarti sekarang nih Abang harus bagaimana memikirkan sampah. Jadi sampah itu adalah tanggung jawab setiap masyarakat. Nah, tidak lagi harus membawakan sudah buang sampah tuh asralah kemana itu sudah buang ke TPS tadi. Jadi Abang pikirlah itu Abang harus pisahin organik mano, yang plastik nak dibuat apa. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Benar, karena setiap individu pasti menghasilkan sampah. Pasti. Artinya setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk sampah yang sudah ia buat. Oke, jadi untuk sampah itu sudah Bang Yo. Sudah. Ini kan sebenarnya kalau secara pelayanan ini kan sebuah program. Jadi Ombudsman ini di sini karena Bang Saiful Roswandi ini barangkali bisa mencerahkan kita di sini. Berarti Abang balik pikiran itu. Nah, itu. Abang balik setiap manusia sampahnya tanggung jawab dari anak abangnya kalau nganu sampah umurnya 2 tahun tanggung jawab kau nak. Nah betul, Abang sebagai orang tuanya yang harus membimbingnya bahwa bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan. Baik itu sampah maupun yang selanjutnya kan Bang. Oke, jadi itu sudah clear ya Bang ya. Jangan lagi kamu buang sembarangan bu sampahnya. Saya nitip tadi itu ya cerita. Nitip Abang tadi. Jadi bau warung kami nih kan. Enggak, lah mau pakai parfum. Nah sekarang kita ke pelayanan Bang. Karena kan yang namanya Ombudsman ini adalah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap bagaimana pengaduan pelayanan publik Bang. Nah pelayanan publik ini kadang tuh kita mengalami diskriminasi Bang. Jadi kita
tema kita hari ini adalah pelayanan yang anti diskriminasi. Ya. Nah, kayak mana pelayanan ini didapatkan ke semua warga, ke seluruh masyarakat dengan tidak membedakan latar belakang. Nah, kalau ada kita dapat pelayanan kadang Bang, kita pelayanan publik ini pemerintah nih kadang kita melayani kalau kita pakai baju lusuh-lusuh dipandangnya beda tuh. Itu kayak mana memandangnya Bang? Ada tidak ada ordalnya ya. Betul. Kalau ada orang dalam dalam. senyumnya manisnya Bang. Ya, Iya, betul, itu ya. yang sering kita sampaikan. Pelayanan publik itu memang kewajiban penyelenggara, kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Dan itu harus diberikan kepada semua warga negara. Diberikan dalam bentuk yang setara, sejajar, dan sama. Tidak boleh ada pembedaan. Itu perintah konstitusi. Tidak boleh ada satu individu dengan individu yang lain, satu warga dengan warga yang lain, dibedakan dalam mendapatkan akses pelayanan publik. Tidak benar. Dan itu pelanggaran. Nah, itu salah satu bentuk dan jenis maladministrasi. Kalau Bembeng datang, pelayanannya suram, agak masam. Tapi kalau Zenita datang, pelayannya, servisnya luar biasa. Beda Bang, iya. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi, baik dari sisi gender, baik dari sisi suku, sara, dan segala macam. Seluruh fasilitas layanan diperintahkan oleh undang-undang, semua setara dan sama. Semua kita memiliki akses yang sama, akses yang serupa untuk kita mendapatkan pelayanan publik. Pun dengan teman-teman dan warga kita yang berkekurangan juga seperti itu. Oleh karena itu, agar dia menjadi layanan yang netral dan setara kepada publik, pembelayanan itu wajib ada standarnya. Harus ada alat ukurnya. Dan itu sifatnya harus akomodatif, sesuai kebutuhan dari warga yang menggunakan pelayanan publik. Begitu Bang. Nah, kalau pelayanan publik nih Bang, kan kita tahu di teman-teman disabilitas Bang. Nah, kadang tidak semua pelayanan publik yang bisa ada pelayanan untuk khusus teman-teman disabilitas. Itu seperti apa Bang untuk pelayanan publik? Ya, itulah tanggung jawab penyelenggara layanan tadi. Seluruh penyelenggara pelayanan publik harus melihat layanan yang ia berikan itu secara universal. Semuanya bisa ditampung. Baik untuk warga normal maupun teman-teman dan keluarga kita yang disabilitas, yang serba kekurangan. Dan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman dan warga kita yang mengalami kekurangan itu harus disediakan. Kalau dia pakai kursi roda, maka ke ruang unit kerja itu ada jalan untuk penggunaan kursi roda. Kalau dia butuh jalan apa tuh, yang butuh kode untuk bisa masuk, dia harus ada. Teman-teman disabilitas juga disediakan fasilitas itu. Jadi tidak boleh ada kekurangan. Ini yang harus dicermati dan harus diempatikan oleh setiap unit penyelenggara layanan, memperhatikan di mana kelemahan dan kekurangan layanan, bila mana warga pengguna layanan itu yang datangnya itu dengan segala bentuk karakter dan segala bentuk fisiknya. Kalau dia kekurangan fisik, kekurangan kaki, dia harus ada kursi roda. Kalau dia hanya sekedar tidak bagus jalan, dia harus ada tongkat penyangga. Kalau dia buta, dia harus ada huruf obilan. Itu semestinya. Tapi kan hari ini tidak semua fasilitas pelayanan publik yang menyediakan pelayanan untuk disabilitas Bang. Itu yang kita tegur. Yang tidak, unit kerja yang tidak menyediakan itu juga yang bagian kami nilai. Kami anggap minus. Wah, setiap unit kerja harus menyediakan segala beragam fasilitas layanan yang memang diduga dibutuhkan oleh pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Harus di unit kerja itu harus ada kursi roda, harus. Ini yang terus kita dorong, termasuk para petugasnya yang memiliki kemampuan, memiliki keterampilan untuk menangani dan melayani segala bentuk kebutuhan warga yang datang yang ingin membutuhkan pelayanan. Apa salahnya misalkan yang datang tuh kayak Abang sebut tadi, apa salahnya didahulukan Bang itu Bang? Iya, bisa. Didahulukan aja. Untuk warga-warga disabilitas yang memang nggak bisa lama berdiri karena kekurangan fisik segala macam, itu dia punya tempat khusus. Dia tidak serempak dengan orang yang normal. Berarti Bang Beme dibedain Bang. Iya kan Bang. Jadi bukan maksudnya pelayanan publik ini misalnya ada tiga pelayanan. Nah berarti satu khusus disabilitas harusnya kan Bang. Iya. Yang duanya untuk umum.
Jadi saluran-saluran dan akses-akses layanan itu antara untuk warga-warga disabilitas yang difabel segala macam dengan warga normal segala macam itu beda tempat, beda petugas yang pelayanan, beda fasilitas. Jadi nggak bisa digabung-gabung saja. Kalaupun mau digabung ya diprioritaskan karena memang dia berkekurangan. Inilah yang mesti disiapkan oleh setiap unit penyelenggara layanan, mulai dari seluruh fasilitas, sarana prasarana yang dibutuhkan sampai kepada petugas. Sehingga dia bisa mengcover seluruh warga yang membutuhkan layanan di unit itu. Nggak boleh bisa, di sini kami nggak ada orang yang bisa membaca huruf obiler segala macam, tidak ada kursi roda, nggak boleh. Unit kerja wajib menyediakan itu. Berarti beda Bang Bembeng. Jadi bukan didahulukan, tapi memang dibuat satu tempat khusus. Dikhususkan. Ya, karena kalau yang untuk didahulukan ini biasanya untuk ibu hamil dan lansia ya kan. Kalau pelayanan itu didahulukan seperti itu. Nah, kalau untuk rekomendasi Bang Saiful, apakah selama ini Ombudsman sudah memberikan rekomendasi ke beberapa unit kerja yang belum ada khusus untuk pelayanan publik difabel? Setiap tahun. Jadi setiap tahun terus kami tindak lanjuti atau kami beri rekom agar seluruh fasilitas itu dipenuhi. Dan itu tadi yang saya sampaikan, bagian dari yang kami nilai. Apabila unit kerja itu tidak ada fasilitas yang komprehensif untuk menampung kebutuhan yang diduga untuk teman-teman dan keluarga kita yang disabilitas, itu kami anggap unit kerja itu minus, nilainya merah. Jadi itu sudah bagian dari kontrol kami, pengawasan kami untuk memastikan bahwa segala fasilitas layanan yang ada di setiap unit kerja pemerintah itu bisa mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan warga yang ingin membutuhkan layanan. Berarti itu sudah rekomendasi sudah standar dan itu harus standar dan itu perintah undang-undang. Kalau di Jambi sendiri Bang? Di Jambi sendiri secara umum sudah terpenuhi semua unit kerja itu dalam memenuhi fasilitas layanan terutama untuk warga-warga kita yang kekurangan disabilitas. Ya, contoh aja di salah satu saya kasih contoh ada di kantor-kantor itu ada kursi untuk jalan kursi roda naik, dia nggak pakai tangga, udah perlu pakai anak tangga. Kalau di DPR itu juga sudah ada tangga pemegang segala macam, toiletnya juga disediakan untuk kaum yang kekurangan itu yang disabilitas. Nah, untuk pelayanan yang sesuai SOP-nya Bang? Ya itu standar operasional prosedur setiap unit pelayanan itu harus akomodatif. Dia nggak boleh kaku. Dia baku tapi nggak boleh kaku. Mengapa? Itu tadi warga yang membutuhkan layanan itu berbeda-beda, berbeda tipe, karakter, beda emosional, beda rupa lah pasti. Kalau beda emosional tuh kadang-kadang kalau kita unit nggak pandai-pandai bisa terpancing semua. Nah, standar prosedur kita itu menampung segala bentuk itu. Nggak boleh dia hanya melihat satu aspek, Kak. Dan sudah saya sampaikan dia nggak boleh kaku. Di mana waktu insiden, di mana waktu normal. Jadi hal-hal seperti itu dia harus bisa menampung. Tidak boleh ada pembedaan dalam pemberian layanan. Oleh karena itu, setiap unit kerja apabila ia ingin menyusun standar operasional prosedur terhadap pelayanan publik yang akan diberikan, wajib dia aspiratif, dia harus menerima masukan dari publik apa yang dibutuhkan di layanan yang dimaksud. Oke, baik. Nah, itu jelas Bang Bembeng. Masalah pelayanan publik ini anti diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap unsur sara maupun yang difabel atau disabilitas Bang ya. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pelayanan publik di Provinsi Jambi pada khususnya, dan juga tentunya masih bersama dalam Lapor Roswandi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.